Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Shoki dengan NIM 2107050006. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Daniel of Service. Yang pertama ada dari pengertian dari Daniel of Service ialah Denial of Service atau DOS atau penolakan layanan adalah jenis serangan cyber yang bertujuan untuk mengganggu atau menonaktifkan fungsi normal dari suatu sistem komputer, jaringan, atau situs web. Dalam serangan DOS, penyelenggara mengirimkan sejumlah besar permintaan atau data yang berlebihan ke sistem atau jaringan target, membanjiri sumber daya yang dimiliki dan menyebabkan menjadi tidak responsif atau tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Denial of Service atau DOS merupakan serangan yang terbilang cukup kuat untuk melukai sebuah infrastruktur dari suatu organisasi. Serangan ini bertujuan untuk mencegah pengguna menikmati layanan yang diberikan sesuai service dan pada akhirnya server tersebut akan down. Serangan DOS memiliki sifat satu lawan satu, eh, sehingga dibutuhkan host yang dapat membanjiri lalu lintas sebuah host target sehingga memecah klien untuk mengakses layanan jaringan pada server yang dijadikan target oleh penyerang. Sejarah dari Daniel of Service ialah serangan dan Daniel of Service atau DOS telah ada sejak awal munculnya jaringan komputer dan internet. Berikut ini adalah beberapa titik penting dalam sejarah serangan DOS. Awal tahun 1980-an, serangan DOS pertama kali tercatat pada awal 1980-an ketika seorang mahasiswa bernama Robert Morris mengirimkan program komputer berbahaya yang dikenal sebagai Morris yang ke jaringan ARPANET, pendahuluan internet. Word Memories merusak ribuan komputer dan membuat bahaya sistem menjadi tidak tersedia menggunakan operasional jaringan. Pertengahan 1990-an, pada pertengahan tahun tersebut, serangan DOS menjadi lebih umum dengan munculnya penggunaan yang lebih meluas dari internet. Pada tahun 1996, serangan DOS pertama kali dilaporkan dalam bentuk serangan CN Flood yang kemudian menjadi prototipe serangan DOS. Pada akhir 1990-an, pada tahun tersebut serangan DOS semakin meningkat dalam kompleksitas dan dampaknya. Pada tahun 1999, serangan DOS terhadap situs web populer seperti Yahoo, Amazon, dan eBay membuat banyak situs web menjadi tidak tersedia selama berjam-jam, menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Awal tahun 2000-an, serangan DOS terus berkembang selama awal 2000-an. Pada tahun tersebut, serangan Pink Floyd terhadap situs web pemerintah Amerika Serikat membuat situs-situs tersebut menjadi tidak tersedia. Pada tahun 2007, serangan DOS terhadap Estonia sebagai akibat dari keterangan politik.
tenagaan politik dengan Rusia yang menyebabkan pengguna besar terhadap infrastruktur online negara tersebut. Pada tahun 2010-an, serangan DOS dan serangan DDoS terus berlanjut pada tahun 2010-an dengan peningkatan dalam skala dan kompleksitas serangan. Beberapa serangan DOS terbesar dalam sejarah terjadi pada periode ini, termasuk serangan DOS terhadap DYN, sebuah penyediaan layanan DNS pada tahun 2016 yang menggunakan akses ke banyak situs web populer di seluruh dunia. Jenis serangan DOS, serangan banjir, flood attack. Jenis serangan ini melibatkan pengiriman jumlah data atau permintaan yang sangat banyak ke sistem target, menghabiskan kapasitasnya untuk menangani beban tersebut. Hal ini bisa dilakukan melalui teknik seperti UDP flood, CN flood, atau ICMP flood. Yang kedua, serangan lapisan aplikasi, application layer attack. Jenis serangan ini menargetkan kerentanan pada aplikasi atau layanan tertentu yang berjalan di sistem target, seperti server web atau aplikasi tertentu. Penyerangan bisa membanjiri aplikasi dengan permintaan yang kompleks atau memanfaatkan kerentanan spesifik untuk membuat aplikasi menjadi tidak responsif. Serangan distribusi denial of service DDoS. DDoS. Jenis serangan ini melibatkan penggunaan beberapa komputer yang terinfeksi atau diambil alih oleh penyerang botnet untuk melakukan serangan DOS secara bersamaan ke suatu atau beberapa target. DDoS dapat menyebabkan serangan yang lebih kuat dan sulit dideteksi karena melibatkan sumber daya yang tersebar. Gejala denial of service. Unit State Computer Emergency Readiness Team (USCAR) telah mengidentifikasikan gejala serangan penolakan layanan untuk disertakan. Yang pertama itu ada performa jaringan yang sangat lambat, membuat file atau mengakses situs web. Yang kedua ada tidak tersedianya situs web tertentu, atau yang terakhir ada ketidakmampuan untuk mengakses situs web apapun. Nah, metode serangan Daniel O'Surface, serangan flood yang pertama menyerang pengirim sejumlah besar permintaan yang lebih atau data yang tidak valid ke sistem atau layanan yang menjadi target. Hal ini mengakibatkan sistem atau layanan menjadi terbebani, melebihi kapasitas normalnya, dan tidak mampu merespon permintaan dari pengguna yang sah. Yang kedua ada serangan ping. Penyerang mengirimkan permintaan ICMP echo request ping secara berulang ke sistem target, mengakibatkan sistem target selalu sibuk memproses permintaan ping dan mengabaikan permintaan akses normal lainnya. Yang selanjutnya itu ada serangan CN flood. Menyerang mengirimkan sejumlah besar permintaan koneksi TCP dengan mengeksploitasi kerentanan pada protokol ITCP atau IP. Penyerang tidak menyelesaikan proses koneksi sehingga membuat sistem target menunggu respon yang tidak pernah datang, menghabiskan sumber daya sistem dan menyebabkan layanan menjadi tidak tersedia. Selanjutnya itu ada serangan smooth. Penyerangan mengirimkan permintaan ping yang dipalsukan ke jaringan yang menggunakan protokol ICMP broadcast. Permintaan ping akan dikirimkan ke seluruh host dalam jaringan, sehingga mengakibatkan seluruh host dalam jaringan merespon secara massal,
menghabiskan bandwidth jaringan dan membuat jaringan menjadi tidak tersedia. Misalnya itu ada serangan amplification reflection. Penyerang menggunakan server yang tidak aman atau tidak dikonfirmasi dengan baik sebagai perantara untuk mengirimkan permintaan yang diperbesar amplified ke sistem target sehingga membanjiri sistem target dengan jumlah besar data yang diinginkan. Selanjutnya itu ada serangan DNS, Domain Name System. Penyerang membanjiri server DNS dengan permintaan DNS yang sangat tinggi, mengakibatkan server DNS menjadi overload dan tidak mampu memproses permintaan DNS yang sah. Selanjutnya itu ada serangan distribusi DDoS. Penyerang menggunakan banyak komputer yang dikuasai botnet untuk melakukan serangan DOS secara bersamaan ke sistem target, memperbesar dampak serangan dan membuatnya sulit untuk dilacak dan diblokir. Selanjutnya itu ada serangan layer 7, application layer. Penyerangan menyerang pada lapisan aplikasi seperti mengirimkan permintaan yang kompleks atau memanfaatkan kerentanan pada aplikasi untuk menunggu atau merusak kinerja sistem target. Selanjutnya itu ada serangan zero day. Penyerang memanfaatkan kerentanan atau celah yang belum ditemukan atau belum diperbaiki dalam sistem atau aplikasi untuk melakukan serangan DOS. Teknik pertahanan denial of service. Yang pertama itu ada black holing dan sinkholing. Dengan per, per, pengertian block holing, semua lalu lintas ke DNS atau alamat IP yang diserang dikirim ke lubang hitam antarmuka nol atau server tidak ada. Agar lebih efisien dan menghindari mempengaruhi konektivitas jaringan, ini dapat dikelola oleh ISP. Sebuah DNS sikhole mengarahkan lalu lintas ke alamat IP yang valid, yang menganalisis lalu lintas menolak paket buruk. Syncrolink tidak efisien untuk serangan yang paling parah. Selanjutnya itu ada pencegahan berbasis IPS, Intrusion Protection System, IPS efektif jika serangan memiliki tanda tanda tangan yang terkait dengannya. Namun threat di antara serangan tersebut adalah memiliki konten yang sah tetapi niat buruk. Intrusion Perfection sistem yang bekerja pada pengenalan konteks tidak dapat memblokir serangan DOS berbasis perilaku. IPS berbasis ASIC dapat mendeteksi dan memblokir serangan denial of service karena mereka memiliki kekuatan pemrosesan dan perincian untuk menganalisis serangan dan bertindak seperti permutus sirkuit dengan cara otomatis. Selanjutnya itu ada pertahanan berbasis DDoS. Lebih fokus pada masalah pada IP, sebuah sistem pertahanan DOS DDoS dapat memblokir serangan DOS berbasis koneksi dan memiliki konteks sah tetapi niat buruk. Sebuah DDoS juga dapat mengatasi kedua serangan protokol seperti thread drop dan ping of death dan serangan berbasis tarif seperti ICMP flood dan DDoS memiliki sistem yang dibangun khusus untuk mendapatkan dengan mudah mengidentifikasi dan menghalangi serangan penolakan layanan dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada perangkat lunak yang berbasis sistem. Selanjutnya itu ada tembok api.
Dalam kasus serangan sederhana, sebuah tembok api dapat memiliki aturan sederhana yang ditambahkan untuk menolak sebuah lalu lintas masuk dari penyerang berdasarkan protokol port atau alamat IP asal. Namun serangan yang lebih kompleks akan sulit diblokir dengan aturan sederhana. Misalnya jika ada serangan yang sedang berlangsung pada port 80, layanan web tidak mungkin untuk menghentikan semua lalu lintas masuk dari port ini karena hal itu akan menge, mencegah server untuk melayani lalu lintas yang sah. Selanjutnya itu ada router. Mirip dengan scalar, router memiliki beberapa pembatas laju dan kemampuan ACL. Mereka juga diatur secara manual. Sebagian besar router dapat dengan mudah kewalahan di bawah serangan DOS. Uh, Cisco EOS memiliki fitur uh, opsional yang dapat mengurangi dampak flooding. Selanjutnya itu ada pemfilteran upstream. Semua lalu lintas melewati sebuah pusat kebersihan atau uh, pusat kebersihan melalui berbagai metode seperti proxying, terowongan, koneksi silang digital atau bahkan sirkuit langsung yang memisahkan lalu lintas yang buruk, DDS dan juga serangan internet umum lainnya. Dan hanya mengirimkan lalu lintas yang baik ke provider penyediaan memerlukan konektivitas pusat ke internet untuk mengelola layanan semacam ini kecuali jika mereka kebetulan berada dalam fasilitas yang sama dengan pusat kebersihan atau pusat kebersihan serangan DOS dapat membanjiri semua jenis dinding api, perangkat keras, dan meneruskan lalu lintas berbagai melalui jaringan yang besar dan matang menjadi lebih efektif dan berkelanjutan secara ekonomi terhadap DDoS. Yang terakhir memblokir port yang rentan, misalnya dalam serangan refleks mitigasi utama adalah memblokir lalu lintas untuk yang masuk ke port 1900 di tembok api. Efek samping dari serangan denial of service. Yang pertama ada hamburan balik. Dalam keamanan jaringan komputer, hamburan balik adalah efek samping dari serangan penolakan layanan palsu. Dalam serangan ancaman ini, penyerang memalsukan atau memalsukan alamat sumber dalam paket IP yang dikirimkan ke korban secara umum. Mesin korban tidak dapat membedakan antara paket palsu dan paket yang sah, sehingga korban menanggapi paket palsu seperti biasanya. Paket respon ini dikenal sebagai hamburan balik. Jika penyerangan memasukkan alamat sumber secara acak, paket respon hamburan balik dari korban akan dikirimkan kembali ke tujuan acak. Efek ini dapat digunakan oleh teleskop jaringan sebagai bukti tidak langsung dan dari serangan macam itu. Istilah analisa hamburan mengacu pada pengamatan paket hamburan balik yang tiba di bagian yang signifikan secara statistik dari ruang alamat IP untuk menentukan karakteristik serangan dan korban DOS. Surface. Banyak yurisdiksi memiliki undang-undang yang melarang serangan penolakan layanan. Yang pertama itu di USA, serangan Daniel O'Sullivan dapat dianggap sebagai kejahatan federal berdasarkan Computer Fraud and Abuse ACT dengan hukuman yang mencakup hukuman penjara selama bertahun-tahun. Computer Crime and Intellectual Property Selection Departemen Kehakiman AS menangani kasus
DOS dan DDoS dalam suatu contoh pada Juli 2019, Austin Thompson, analis Drep Trolling, dijatuhi hukuman 27 bulan penjara dan restitusi $95.000 oleh pengadilan federal karena melakukan beberapa serangan di DDoS pada perusahaan permainan video besar menggunakan sistem mereka dari jam ke hari. Selanjutnya itu ada negara-negara Eropa melakukan serangan pidana. Penolakan layanan dapat setidaknya mengarahkan pada penangkapan. eh, 76 Kerajaan Inggris tidak bisa karena secara khusus melarang serangan penolakan layanan dan menetapkan hukuman maksimum 10 tahun penjara dengan Undang-Undang Polisi dan Kehakiman 2006 yang mengubah bagian 3 dari komputer Missouri Cek 1990. Dan selanjutnya itu pada tahun 2019, Europol pengumuman bahwa tidak sedang dilakukan keseluruhan dunia untuk melacak pengguna REST oleh berkas pada pasar DDoS yang ditutup pada April 2018 sebagai bagian dari Operation Power of 78. Europol mengatakan polisi Inggris sedang melakukan sejumlah operasi langsung yang menargetkan lebih dari 250 pengguna web tracer dan layanan DDoS lainnya. Kesimpulan dari Daniel Observers adalah serangan yang menggunakan akses atau ketersediaan suatu sistem atau layanan dengan cara membajiri sumber daya yang ada atau memanfaatkan keterentanan pada sistem tersebut. Serangan DOS dapat merugikan korban dengan mengakibatkan kerugian finansial, kerugian reputasi, dan gangguan operasional yang signifikan. Beberapa poin penting yang dapat diambil sebagai kesimpulan tentang serangan DOS adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada sejarah panjang. Serangan DOS telah ada sejak awal munculnya jaringan komputer dan internet dan terus berkembang dalam kompleksitas dan dampaknya seiring dengan perkembangan teknologi. Yang kedua itu ada bentuk serangan bervariasi. Serangan DOS dapat dilakukan secara berbagai bentuk termasuk serangan flood, serangan ping, serangan SYN flood, dan serangan distribusi DDoS yang melibatkan banyak komputer yang dikuasai oleh penyerang. Yang selanjutnya itu ada dampak serius. Serangan DOS dapat menggunakan akses atau ketersediaan sistem atau layanan menyebabkan kerugian finansial, kerugian reputasi, dan kegangguan operasional yang signifikan bagi korban. Penggunaan sebagian alat untuk tujuan jahat. Serangan DDoS sering digunakan oleh penyerang dengan niat jahat seperti pencurian data, pemerasan, uh, dat- sabotase, atau ekstorsi. Selanjutnya itu ada pelindungan yang penting. Pelindungan terhadap serangan DOS menjadi penting dalam keamanan cyber modern. Langkah-langkah langkah-langkah mitigasi yang uh, efektif seperti menggunakan teknologi firewall, memperbarui sistem, dan membatasi akses yang tidak perlu dapat membantu mengurangi risiko serangan DOS. Selanjutnya tuh yang terakhir, peningkatan kesadaran. Peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang serangan DOS serta tindakan pencegahan yang dapat menjadi penting bagi organisasi pengelolaan sistem dan penggunaan sistem guna melindungi sistem dan layanan mereka dari serangan DOS. Dalam dunia yang terus berkembang secara digital, serangan DOS tetap menjadi ancaman yang signifikan bagi sistem dan layanan online. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang serangan DOS serta penerapan langkah-langkah mitigasi yang efektif menjadi penting dalam menjaga keamanan dan kesediaan sistem dan layanan di dunia digital saat ini.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.